Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada juga suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allahmu. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terangi barat manto. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsa-bangsa megah di atas air. Awan-awan Kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin Engkau melayang-layang. Angin Kau jadikan suruhan, dan api menyala Kau jadikan pelayang.
surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap-harap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih,
mengapa baptisan Katolik itu hanya dikucur dengan air 3 kali? Mengapa tidak seperti baptisan Tuhan Yesus ditenggelamkan di air? Lalu ada yang membantah, Tuhan Yesus bukan hanya ditenggelamkan di air, ditenggelamkan di sungai Yordan. Jadi yang sah yang bagaimana? Apakah di kolam pembaptisan ditenggelamkan, ataukah harus persis di sungai Yordan, sehingga orang harus berbondong-bondong ke sungai Yordan untuk dibaptis dengan sah? Tetapi Gereja Katolik ini bukan masalah air, tetapi dibaptis di dalam Yesus Kristus. Yohanes sendiri memberi kesaksian bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa bedanya air dan api? Jelas satunya dingin, satunya panas. Tapi bukan masalah itu. Ini adalah bahasa lambang. Bagi ibu-ibu sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Kalau kita bertemu dengan membeli sayur atau memetik sayur dari kebun, kalau dicuci dengan air itu bukan mengubah sayur itu, tetapi hanya membersihkan sayur itu. Tetapi ketika sayur itu dipertemukan dengan api, bukan dibakar tetapi dimasak dengan api, maka sayur itu berubah menjadi lauk, berubah menjadi, bahasa Jawanya, jangan gitu ya. Sayur lodeh, sayur asem, sayur macam-macam, tapi sudah masak dan siap untuk disantap bagi kehidupan kita. Baptisan air itu adalah baptisan pembersihan dari dosa, dari kotoran, dari noda. Tetapi baptisan dalam Roh adalah mengubah dari sayur, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan menjadi sayur mayur yang menjadi lauk. Manusia duniawi diubah menjadi anak-anak Tuhan. Itulah baptisan Roh, baptisan api, baptisan di dalam Tuhan Yesus. Kita tetap memakai tanda air, bukan berarti itu yang menjadi tanda kita pertama-tama dibaptis, tetapi adalah apa yang dikatakan imam ketika mencurahkan air. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Makanya Gereja Katolik kalau Anda akan mengurus perkawinan, biasanya dimintai surat baptisnya dari gereja mana. Kalau Gereja Katolik dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Tapi ada banyak macam-macam gereja yang dibaptis tidak dengan nama Allah Tritunggal, bukan disatukan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah sebabnya bagi kita gereja-gereja Kristen yang mainstream, anggota PGI, GKI, GPIB, GKJW, GKJ, GKJTU dan sebagainya, itu pada umumnya baptisannya sama dengan Katolik. Maka baptisannya sah menurut Gereja Katolik. Ketika akan menjadi Katolik, tinggal diterima untuk dipersiapkan menerima sambut baru, menerima Ekaristi Kudus. Baptisannya sah.
Tetapi bagi gereja-gereja yang baptisannya macam-macam ya, dibaptis dalam nama Allah yakni Yesus Kristus dan sebagainya, tetap bagi gereja Katolik tidak sah karena tidak seperti yang disabdakan dalam kitab suci. Maka saudara-saudari, apa artinya kita dibaptis? Itu adalah sebuah komitmen, suatu sumpah darah. Bagi Anda yang suka nonton film mafia, itu ada geng di Jepang namanya Yakuza. Kalau dia sudah dilatih magang lalu sah menjadi anggota kelompok Yakuza, maka jarinya ditaruh di meja lalu dipotong satu ruas, darahnya dicampurkan dengan darah yang lain, anggota geng yang lain, baru sah bahwa dia adalah satu tubuh dengan geng Yakuza itu. Menjadi Katolik bukan menjadi anggota geng, tetapi kita juga disatukan dengan darah Kristus di dalam pembaptisan. Maka ketika aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, disitulah sebenarnya darah kita dan darah Kristus sudah disatukan menjadi satu tubuh, satu darah dengan Tuhan Yesus, dan juga satu tubuh dan satu darah dengan orang lain yang sudah dibaptis. Maka kita semua menjadi saudara satu tubuh, yaitu gereja kudus. Maka saudara-saudari, setiap kita akan misa itu selalu diingatkan bahwa aku orang yang sudah dibaptis, yaitu dengan mencucukkan jari di air suci di depan pintu. Itu sebenarnya setiap kali nyucukkan ini, maka aku membaharui janjiku kembali bahwa aku sudah disatukan dengan Yesus. Disadari kembali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, lalu ikut perayaan Ekaristi, dan sesudah itu di penutupan Romo mengatakan, kalau dalam bahasa Latin nyebutnya ite missa es. Perayaan misa sudah selesai, kamu diutus. Misa artinya diutus. Maka kita pergi mencucukkan kembali di air baptis itu, aku diutus sebagai wakil Yesus di tengah kehidupanku sehari-hari. Disitulah saudara-saudari, maka kita ini orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Yesus, bukan melulu karena perbuatan baik kita, kata Santo Paulus. Nggak ke gereja nggak apa-apa, yang penting berbuat baik katanya. Apa sih lebihnya sembahyangan tapi ya kata-katanya pedas, seringkali menyakiti orang, dia buktinya jahat dengan anak buahnya dan sebagainya. Maka aku nggak mau pergi ke gereja lagi. Yang penting aku berbuat baik katanya. Berbuat baik itu adalah baptisan air. Itu adalah membersihkan dosa. Setiap kali kita ini berbuat baik, maka kita ini membersihkan diri. Tetapi keselamatan kita karena kita ini telah disatukan menjadi anggota tubuh Kristus. Disitulah yang kita ini sungguh-sungguh menjadi jaminan. Maka saudara-saudari, pada waktu kita pengakuan dosa saja misalnya, seperti kita ini baju kita kotor dan kita ini tidak ngerti cara membersihkan kotorannya ini bagaimana gitu. Macam-macam kotoran, noda macam-macam. Gimana cara membersihkan kita tidak tahu. Kita kalau salah dosa, apalagi salahku dengan orang tuaku sudah meninggal. Bagaimana cara aku mengakui dosaku,
meminta maaf bagaimana caranya. Seperti bagaimana caranya membersihkan noda-noda dosaku. Bagi orang yang sudah dibaptis, kita punya laundry ilahi. Maka tinggal datang kepada Tuhan, Tuhan, inilah jiwaku kotor, aku tidak tahu harus bagaimana membersihkan. Gara-gara kita telah disatukan dengan Yesus, maka kita punya jaminan, sekotor apapun datanglah kepadaku. Lalu sesudah itu baju kita terima kembali. Imam mengatakan, aku atas nama Gereja Kudus diutus melepaskan kamu dari segala kotoran dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan baju itu diserahkan ke kita kembali, bersih dan harum. Kita menjadi lahir baru, menjadi manusia yang baru. Tapi repotnya kita ini lupa lagi bahwa sudah dibaptis, sudah ngaku dosa, sudah diampuni, pulang. Lah kok kotorannya dicari lagi, ditempelkan lagi di baju gitu ya. Lalu kotor lagi gitu. Karena apa? Aduh, aku menyesal lagi, aku salah, ingat dulu lagi kayak gitu. Padahal sudah diampuni. Maka justru itulah kita yang sering lupa bahwa Tuhan Yesus Allah yang sungguh mengasihi, bukan hanya kasihnya seperti Romo kepada Anda, orang tua kepada anak, sahabat kepada kita, lebih dari itu. Allah adalah yang mengampuni. Kalau meminta kepada kita mengampuni 70 kali 7 kali, apalagi Tuhan Yesus. Ya kok enak kalau gitu? Ya memang enak ikut Yesus. Ya kalau gitu buat lagi dosa, salahmu sendiri kamu membuat dosa lagi. Berarti kita belum meyakini bahwa kita ini dicintai. Dicintai itu pasti tidak akan mencobai. Dicintai itu dalam bahasa Jawa lalu ajrih, asih, takut karena mencintai. Maka suami istri, kalau suami atau istri mudah sekali memaafkan, bukan berarti itu tanda legal privilege untuk berbuat salah lagi, tidak. Tapi justru karena dia mencintai aku takut berdosa lagi. Maka saudara-saudari, mari kita selalu sadar bahwa kita ini orang yang sudah dibaptis, sudah dicuci bersih dari dosa kita, dosa asal. Meskipun kita berdosa lagi, tetapi karena kita satu dengan Yesus, kita selalu dicintai dan dibersihkan. Tidak ada alasan orang Katolik putus asa. Sebenarnya tidak ada alasan orang Katolik itu depresi, itu tidak ada sebenarnya. Kalau orang Katolik depresi itu karena dia sombong. Kalau orang Katolik sampai stres, waduh, putus asa, bunuh diri, pasti dia itu orang sombong. Mengapa sombong? Karena menganggap Tuhan lumpuh, menganggap Tuhan itu tidak mampu mencintai aku. Padahal Tuhan itu maha kasih. Maka betapa bahagianya. Maka saudara-saudari, saya mengajak Anda sehari paling tidak terima kasih kepada Yesus. Doa menurut pengalaman saya 25 tahun menjadi Romo, doa yang paling indah bagi saya adalah menghirup nafas dengan menyapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan hembuskan katakan terima kasih. Titik. Tidak ada alasan lain, gak usah dijelaskan. Tuhan tahu persis. Maka pagi bangun, Tuhan Yesus, terima kasih. Terus gak usah dijelaskan utangnya ada berapa, nanti itu tanggungannya apa. Tuhan Yesus tahu persis. Yang penting kita orang yang anak-anak Tuhan yang tahu terima kasih. Terus terima kasih. Pas dipisui wong, hirup nafas kita, Tuhan Yesus, terima kasih. Maka pisuan itu akan berubah menjadi berkat bagi Anda. Dan
kita akan terus bersatu dengan nafasnya Yesus. Siapa nafasnya Yesus? Ruah Kudus, Roh Kudus. Semoga dengan pesta pembaptisan Tuhan ini, Roh Kudus terus turun atas kita, menjadi nafas hidup kita, menjadikan kita orang yang tetap percaya diri karena dicintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita